Salam sehat, semoga kabar bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Andi Melina, Huta Barat MPD, diawali dengan mengutip kata-kata bijak dari Presiden Soekarno. Tuliskanlah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu, biar sejarah membaca dan menjawabnya. Pertemuan kita kali ini seputar novel sejarah yang terdapat pada KD 3.3 dan 3.4. Materi ini disajikan dalam dua bagian. Bagian yang pertama merupakan PowerPoint yang isinya berupa hal-hal penting yang berhubungan dengan teks sejarah atau novel sejarah. Bagian yang kedua, cuplikan video dari novel sejarah yang diangkat ke dalam layar lebar. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Berikut merupakan novel sejarah yang diangkat ke layar lebar. Salah satu film yang mencuri perhatian masyarakat dan kepopulerannya tidak diragukan lagi adalah adaptasi novel terkenal dan legendaris Indonesia. Bukan sembarangan novel, namun novel ini merupakan karya sastra tempo dulu dengan bahasa, latar serta konsep yang artistik. Berikut novel Nusantara yang diangkat ke layar lebar. 1. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Siapa yang tidak kenal dengan novel sastra ini? Novel fenomenal, seolah tidak luntur termakan waktu. Novel yang mungkin akan terus populer di berbagai generasi selanjutnya. Novel legendaris karya Haji Abdul Malik Karir atau yang dikenal dengan Hamka
Novel ini diliris pada tahun 1938. Saking populernya, novel ini sudah masuk angkatan ke-22 hingga saat ini. Novel ini menceritakan Jainuddin, seorang anak yatim yang sering kali mengalami diskriminasi di tempatnya tinggal. Ia mencintai seorang gadis, namun tak bisa bersama dengan gadis itu. Yang akhirnya gadis idamannya menikah dengan Aziz yang memiliki latar belakang keluarga yang terpandang. Lika-liku percintaan mereka tidak berhenti di situ. Problema cinta dan kehidupan semakin keras menyelami mereka. Cerita romansa yang dibalut dengan kebudayaan dan tradisi yang kental membuat novel ini begitu populer hingga diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Filmnya diliris pada tahun 2013 dan kembali sukses menyusun novelnya. Gi, catatan seorang demonstran. Gi merupakan film dokumenter yang dibuat sendiri oleh Su Hoki, seorang aktivis keturunan Indonesia Cina. Novel ini diliris dalam bentuk cerita dokumenter diari dari Su Hoki sendiri yang berhasil dirilis pada tahun 1983. Pada tahun 2005, Riri Rija mengangkat novel dokumenter tersebut ke dalam film layar lebar dengan penambahan karakter dan penyesuaian cerita. Film ini dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Wulan Guritno dan para pemain kenamaan Indonesia. Film ini mencatat kesuksesan yang luar biasa. Film yang berdurasi 2 jam lebih ini berhasil meraih berbagai penghargaan, mulai dari Piala Citra untuk kategori bioskop terbaik dan berbagai nominasi lainnya. 3. Ronggeng Duku Paru. Ronggeng Duku Paru adalah novel yang diterbitkan pertama kali tahun 1982. Novel legendaris ini diliris dalam bentuk trilogi yang terdiri dari Catatan Buat Emak, Lintang Kemukus, Dini Hari, Lantera Biang Lala. Novel ini syarat akan tradisi dan kebudayaan yang berharga. Cerita terpusat pada Silentir, seorang gadis yang sejak belia sudah dinobatkan sebagai Ronggeng Duku Paru. Era ini keberadaan ronggeng sangat penting dan krusial karena menyangkut kehidupan mereka. Konflik mulai terjadi ketika politik memporak-porandakan daerah ini. Para penduduk dianggap sebagai pengkhianat negara dan diberlakukan secara semena-mena. Tidak terkecuali ronggeng. Mereka mendapatkan siksaan moral yang jauh lebih sakit dari seorang manusia dan wanita. Novel ini sangat syarat akan makna yang dalam hingga membuatnya diangkat menjadi sebuah film. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali diangkat ke dalam layar lebar. Film terbaru adalah Sang Penari. Film ini juga mendapat penghargaan. 4. Bumi Manusia merupakan novel karya sastra dari sastrawan Indonesia yaitu Pramudia Anantatur. Novel ini sangat terkenal bahkan diterjemahkan ke dalam 15 bahasa internasional. Drama historikal yang satu ini diterbitkan oleh Hasta Mitra dan pertama kali dirilis tahun 1980. Novel ini menceritakan tentang seorang anak pribumi bernama Mingke. Mingke berhasil sekolah di HBS karena kepandaiannya. HBS adalah sekolah khusus buat anak-anak keturunan Eropa saja. Mingke sangat beruntung bisa sekolah di tempat ini. Cerita ini tidak hanya tertuju pada Mingke, tetapi juga kepada Nyai, yang juga sebagai istri simpanan. Ia tidak dianggap dan dihormati sebagai seorang istri dan layaknya manusia. Kenyataan ini membuat Nyai belajar untuk dihargai sebagai seorang wanita, istri, dan manusia. Hingga pada tahun 2019, melalui adaptasinya sebagai film Bumi Manusia disutradarai oleh Hanung Bramantyo. 5. Di bawah lindungan Ka'bah bercerita tentang masa dahulu yang masih sangat mempertimbangkan status dan latar belakang. Hamid merupakan anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga Minang terpandang. Keluarga ini juga menyekolahkan Hamid. Hamid berteman akrab dengan anak mereka yang bernama Zainab. Mereka dibesarkan bersama. Beranjak dewasa, Hamid dan Zainab sama-sama jatuh cinta. Namun saat itu status dan latar belakang sangat diperhatikan, sehingga Hamid sangat sulit untuk meminang Zainab. Novel ini mengungkapkan kisah cinta dua sejoli tersandung tradisi dan pandangan yang sulit untuk diubah. Problematika terbangun dengan detail cerita yang menawan.
membuat novel ini diangkat menjadi film. Film yang ditulis tahun 2011 merupakan film terbaru yang menampilkan Herjuna Ali dan Cynthia Bella sebagai pemain utama. Film ini sangat sukses dan digandrungi oleh berbagai usia. Demikianlah akhir dari pembelajaran teks sejarah dan novel sejarah. Semoga bermanfaat.